Halo semuanya, kembali lagi di Dewikes, Desa Wisata Podcast. Hari ini kita akan membahas budidaya domba Garut bersama Pak Adit. Selamat sore Pak Adit. Selamat sore, Ray. Hari ini kita akan membahas budidaya domba Garut. Saya masih bingung, kenapa sih domba Garut itu dinamain domba Garut dan apa perbedaan domba Garut dengan jenis domba lainnya yang ada di Indonesia? Oke, kenapa dinamakan domba Garut? Karena memang domba Garut itu pertama diternakan itu di daerah Garut, di Limbangan, waktu zaman dulu. Nah, setelah itu berkembang, sampai ke sekarang hampir ke seluruh Jawa Barat. Mungkin sampai ke Indonesia. Betul, sampai ke daerah lain, tapi tetap karena memang dari awalnya dikembangkan di Garut, kita tetap menghargai kalau domba Garut itu lahirnya di Garut. Makanya disebutnya domba Garut sampai hari ini. Apakah ada ciri-ciri khusus domba Garut dengan domba yang lainnya gitu? Betul. Kalau domba Garut itu memang ada ciri khusus dengan domba lain. Yang pertama itu dari tanduk. Oh, tanduknya. Tanduk, betul. Satu, kedua bulu juga. Bulu kalau domba Garut itu jenis bulunya itu bisa panjang. Kalau domba impor itu biasanya nggak panjang. Oh, seperti itu. Ya, terus domba Garut punya sifat agresif. Karena apa? Jadi punya sifat teritori yang sangat luar biasa. Makanya punya sifat beradu. Kalau misalkan adu domba yang paling bagus itu domba Garut. Domba Garut, yang umumnya itu domba Garut, Oh, karena iya. domba Garut itu punya ketahanan fisik yang bagus dan punya bentuk fisik yang bagus. Seperti itu, Oh, dan seperti itu. punya sifat beradu juga. Oke. Kalau misalkan saya nih mau usaha domba Garut, apa saja yang saya harus kembangkan mulai dari awal sampai apa namanya ya, berkembang biak gitu sampai besar lah peternakannya. Betul. Yang pertama itu, kalau saya pribadi, itu lebih utama itu kita punya kesukaan dulu. Hobi gitu, hobi. Ya, karena ke satu, pelihara domba Garut itu nggak gampang. Cukur, mandiin, diturunin dari kandang. Jadi memang harus punya kesukaan dulu, itu modal nomor satu. Yang kedua, kita terus berinovasi. Jadi domba Garut ini setiap jiwanya itu, setiap badannya itu berbeda satu sama yang lain. Jadi memang kita harus kenal juga masing-masing domba kita. Ada yang suka makan ini, ada yang suka makan itu. Dan untuk perkandangan dan untuk fasilitas yang lainnya memang beda. Harus itu lebih layak lah. Betul, lebih layak, lebih kokoh ketimbang jenis domba lain. Karena domba Garut itu yang tadi saya bilang punya sifat agresif. Jadi kalau kandangnya memang nggak mumpuni, bakal rusak dan Bakal gak sehat. betul, dan bakal rusak juga. Jadi memang perawatannya lebih dibanding domba biasa. Kalau misalkan saya mau mencari bibit domba, apa yang saya harus lakukan gitu ya? Apa yang harus saya cari gitu dombanya? Kalau untuk bibit domba, jadi domba Garut itu ada yang untuk tangkas dan ada yang untuk daging. Ya. Kalau domba yang Garut jenis tangkas, itu nggak semua domba Garut bisa ada di situ. Kenapa itu? Karena beda karakteristiknya ya. Jadi misalkan domba Garut pun nggak semuanya bisa ke tangkas. Tapi domba tangkas pasti domba Garut. Oh, gitu. Ada sebagiannya juga yang ke daging. Jadi domba potong. Oh ya, jadi masakan gitu ya. Betul, dan tentunya memang domba Garut itu punya keunggulan dari fisik yang besar. Oh, di rumahnya punya domba Garut. Ada domba Garut. Bagaimana caranya itu menstrategikan memberi pakan gitu? Kalau apakah setiap hari 3 kali sehari atau bagaimana itu ya, sistemnya? kalau pakan sih yang pasti pagi, karena hewan memamah biak makannya rumput. Ya. Kalau saya biasa pelihara kasih makan itu pagi itu rumput. Pagi rumput, siang ampas tahu, nanti sore ke malam baru rumput lagi, seperti itu. Oh, Bisa 3 kali, bisa 4 kali kasih makan rumputnya di sore dan sampai ke malam. bagaimana cara meningkatkan produksi indukannya agar tetap sehat dan bisa ya melahirkan anaknya itu lebih banyak lagi gitu? Yang pertama setahu saya itu, kalau kita ingin hasil maksimal, pertama itu bibit yang berkualitas. Kedua, bagian pendukungnya itu dari pakan. Pakannya itu harus premium gitu. Betul, Kualitasnya tinggi. kandang,
premium, cukup juga. Jadi memenuhi kebutuhan gizi ya, kan kalau betina kan melahirkan ya, Ya. menyusui juga kan. Nah itu kedua unsur itu harus saling mendukung. Menurut Pak Adit, bisnis domba Garut ini apakah kedepannya akan apa ya namanya bisa meningkatkan ekonomi di keluarga atau ya misalnya kalau kita itu hanya sekedar hobi atau peternak-peternak saja gitu. Kalau untuk domba Garut, sekarang itu harga domba Garut itu mahal. Mahal. Mahal, untuk domba tangkas itu mahal. Udah Apakah setiap tahun itu meningkat harganya atau stagnan? meningkat. Meningkat. Jadi yang untuk domba yang tangkas itu harganya memang nggak terbatas. Oh, terbatas. Nggak terbatas. Jadi tergantung keberanian si pembeli. Nah itu harga itu kan jadi nggak punya apa ya, nggak punya dasar harga gitu. Kecuali domba Garut yang untuk pedaging ya. Nah yang pedaging itu kan kita bisa ukuran berat badan tertentu harganya seberapa. Jadi punya domba Garut ini, pelihara domba Garut ini punya dua keunggulan. Jadi satu untuk tangkas, dua untuk daging. Dua-duanya bagus. Beda dengan domba lokal, jenis domba lokal. Domba lokal misalnya apa tuh? Domba lokal, domba priangan. Priangan. Ya, si priangan ini dari segi bobot itu enggak sampai ke Garut dari segi penampilan. Kalau domba yang suka mengeluarkan susu itu namanya domba apa? Kalau yang suka menghasilkan susu itu kambing biasanya. Oh, kambing. Ya, domba ada tapi nggak sebanyak kambing. Apa sih perbedaan domba dan kambing? Kalau domba itu yang pasti itu dari ciri fisiknya itu berbeda. Kalau domba itu memang lebih pendek dari kambing. Ya, kalau kambing lebih tinggi. Dan dari muka, dari telinga juga kelihatan. Kalau tanduk, ada sebagian besarnya kambing nggak bertanduk, domba bertanduk. Cuman ciri fisiknya yang paling terlihat itu dari tinggi. Kalau kambing tinggi biasanya, kalau domba enggak. Dan postur domba itu pasti lebih bulat dari kambing. Apa strategi Pak Adit kalau misalnya menjelang Idul Adha kan pasti banyak yang mencari domba tuh. Betul. Apa yang strategi Bapak untuk membuat domba tersebut itu gemuk dan sehat? Kalau menurut saya, selama kita punya kualitas hewan yang baik, saya pikir dan kita jaga ya supaya kualitasnya tetap bagus, saya pikir orang bakal mencari kita gitu. Sekali beli, besok lusanya nanti beliau rekomendasikan kita ke sahabatnya atau ke teman kantor atau ke siapapun, selanjutnya bakal ada pembeli ke kita. Asal kuncinya itu satu, kita punya kualitas dan ya, terpercaya lah. Betul, itu nomor satu. Kualitas bagus. Karena saya pikir peternak domba banyak di sekeliling ya, cuman mungkin yang memang kualitasnya ya beda, itu yang membedakan satu sama yang lain. Apa sih tantangan bisnis domba Garut itu? Bisnis domba Garut itu yang pertama itu modalnya besar. Besar. Bikin kandang, beli bibit, terus kita tiap hari harus, kalau memang kita nggak bisa, kita punya anak buah. Si anak buah ini ngarit. Terus kita beli pakan tambahannya kayak ampas tahu, ampas tempe, singkong. Oh, seperti itu, banyak pengeluarannya memang. Apa bagaimana cara agar domba Garut itu tetap sehat dan terjaga gitu kondisi fisiknya? Domba Garut tetap sehat dan terjaga. Nomor satu, kalau sepengalaman saya itu dari makan. Makannya harus ya betul. Selama domba itu punya nafsu makan yang cukup dan kita memberikan pakan yang bernutrisi, saya pikir semuanya bakalan aman-aman saja. Ya, nggak gampang sakit. Si domba pertumbuhannya bagus, seperti yang kita mau 3 kilo sampai 4 kilo 1 bulan. Bisa itu ditargetkan gitu? Bisa, minimnya 3 kilo. Kalau setiap bulan gitu harus? Ya. Mungkin nih, saya masih heran tuh, kenapa misalnya kalau ada manusia nih lewat di depan kandang domba atau kambing, selalu dia itu berdiri dan berisik gitu? Biasanya sepengalaman saya ya kasus itu terjadi ketika si domba itu kurang kenyang. Kurang kenyang? Ya, jadi ketika domba kenyang, dia bakal diem dan bakal acuh sama lingkungan sekitarnya. Kalau jadi, tidak kenyang dan kurang makan mungkin dia... Ya, itu tandanya si domba itu kan mungkin karena tiap hari dikasih makan sama manusia ya.
Si domba ini tahu rutinitas hidupnya setiap hari seperti itu. Nah, waktu dia ketemu manusia, dia berharap manusia ini kasih makan rumput atau yang lain. Nah, Ya. seperti itu. Saya pikir kalau domba Garut itu sangat bermanfaat ya. Semua tubuhnya itu bisa dimanfaatkan termasuk ya apa namanya kotorannya gitu kan bisa Betul, jadikan pupuk. betul. Jadi menurut Pak Adit, apa pesan untuk generasi muda untuk dia itu bisa memulai bisnis domba Garut? Kalau pesan saya untuk generasi muda itu, yang pertama itu memang eh, kalaupun kita sudah ketemu passion kita, misalkan memang kita suka ternak ya, kita harus konsisten nomor satu. Harus konsisten. Nah, konsisten kita terus belajar. Saya sampai seumur ini saya masih belajar. Dari kapan tuh Bapak beternak domba? Saya dari tahun 2000-an. 2000, hampir 20 atau Ya, lebih? 26 tahun. 27. Oh, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kuncinya memang harus suka dan harus konsisten. Karena memang tantangannya berat. Karena kita kerja setiap hari harus ngarit, harus ngasih makan, harus lihat domba kondisinya bagus atau enggak. Misalkan si domba sakit, kita harus tahu juga obatnya apa, kita harus tahu. Kematian juga. Betina Iya. mati, atau anaknya mati, atau dua-duanya mati, ada. Bagaimana itu kalau misalkan mati, apakah langsung dikubur atau ada bagaimana caranya itu biar tidak mencemari lingkungan? Kalau mati biasanya dikubur. Langsung. Dikubur ya. Oke Pak, untuk hari ini terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman kita lanjut lain waktu untuk podcast hari ini selesai dan terima kasih untuk semuanya.